وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama kembali membaca dan mempelajari di antara hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita memahaminya, maka dengan sekuat tenaga hendaklah kita berusaha mengamalkannya. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga karena kita ingin menteladani kehidupan beliau sehari-hari. Ya, mudah-mudahan dengan menteladani beliau akan mendatangkan kebaikan untuk kita di dunia dan kelak nanti di hari kiamat insyaallah. Adapun hadis yang sama-sama kita akan baca dan pelajari adalah sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, begitu juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Ana, saya, kata Nabi, wa kafil, dan orang yang menjaga, memelihara, merawat atau menjamin kehidupan al-yatim, anak yatim, itu fil jannah, di dalam surga, hakada, seperti ini. Ya, beliau kemudian menunjukkan atau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, yang menunjukkan dekat, tidak ada pembatas antara Rasulullah dengan orang yang hidupnya terbiasa menjamin, merawat anak-anak yatim. Ya, karena ini adalah keutamaan ya bagi orang yang gemar membantu, menolong anak-anak yatim. Ya, jadi sekali lagi, saya dan orang yang merawat, orang yang menjamin kehidupan anak yatim di dalam surga seperti ini, menunjukkan kedekatannya. Begitu juga sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, juga dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah." Kafilu, orang yang menjaga, orang yang memelihara, orang yang merawat, atau orang yang menjamin kehidupan al-yatim, anak yatim, lahunya wa auli ghairi, atau selainnya. Ya, jadi orang yang menjamin kehidupan, orang yang merawat anak yatim, yaitu dari pihak dari pihak si anak yatim atau kerabatnya, apakah itu omnya, apakah itu tantenya, apakah itu sepupunya atau kakeknya, ya, atau juga li ghairihi, atau selainnya, yaitu ajnabi, orang asing, orang yang tidak ada ikatan kerabat. Ya, jadi orang yang menjamin anak yatim, baik itu dari kerabatnya ataupun bukan, maka ana wa huwa, saya dan orang tersebut, saya dan orang yang merawat anak yatim tersebut, yaitu kahata ini, seperti ini di dalam surga, yaitu seperti ini, yaitu dengan menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan dekatnya. Nah, ini bisa kita perhatikan dalam hadis-hadis ini, keutamaan bagi seseorang yang dia itu senantiasa menjaga, merawat, melindungi anak-anak yatim. Ya, baik si anak yatim itu adalah orang fakir, orang miskin, karena butuh perlindungan, butuh biaya kehidupan, maka dia menjamin kehidupannya, dia sekolahkan, dia penuhi kebutuhan makanannya, pakaiannya, ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Atau kalau kebutuhan si anak yatim ini adalah memiliki harta peninggalan dari orang tuanya, dia rawat anak yatim itu dan dijaga harta anak yatim itu sampai ketika usia sudah cukup, maka dikembalikan harta anak yatim. Ya, jadi juga harus pahami juga bahwa anak yatim itu ada batasannya.
Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu an. Ya, jadi beliau ya pernah mengatakan, la yutma ba'dal ihtilam. Itu kata Rasulullah, la yutma, tidak ada lagi yatim ba'da ihtilam, yaitu setelah bermimpi. Jadi setelah anak itu bermimpi atau sesudah balik, maka tidak lagi disebut anak yatim. Jadi kalau si anak sudah balik, ya maka bukan lagi disebut anak yatim, kendati pun si anak itu hidup dalam kondisi berkekurangan, karena dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang fakir atau miskin. Begitu juga bukan disebut anak yatim yang hanya meninggal ibunya sedangkan ayahnya masih ada. Kenapa? Karena yang berkewajiban memberi nafkah itu adalah ayahnya. Jadi katakan anak yatim itu kalau ayahnya yang sudah meninggal, bukan ibunya. Jadi ketika ada seorang anak ditinggal wafat, ditinggal mati oleh ibunya, dia bukan anak yatim. Dikatakan anak yatim ketika ayahnya yang meninggal. Nah itu, jadi supaya paham juga, ya kalau bahasa kita mungkin kalau ayah yang meninggal yatim, kalau ibu yang meninggal piatu. Makanya orang yang nggak punya ayah ibu disebut anak yatim piatu. Ya, maka pada saat seorang anak ditinggal wafat oleh ayahnya, maka dia adalah yatim. Maka orang-orang hendaklah berbuat baik kepada anak yatim, baik itu dari kerabatnya atau juga dari orang yang bukan kerabatnya, atau bahkan kalau seandainya ibunya menikah lagi, maka wajib bagi ayah sambungnya untuk berbuat baik kepada anak tirinya atau anak sambungnya itu, karena dia adalah anak yatim. Jadi bukan sekedar dia menikahi ibunya, tetapi juga hendaklah dia menjaga, merawat, melindungi, ia memberikan nafkah, ia dan juga menjamin kehidupan, yaitu anak-anak sambungnya tersebut. Bukan malah menzaliminya, malah bersikap kasar kepada anak tersebut. Ya, karena hendaklah dia meraih yaitu kebaikan, yaitu dengan surga, ya kebaikan surga nanti di hari kiamat dengan cara berbuat baik ya kepada anaknya, ya kepada anak tirinya atau anak sambungnya, jikalau memang dia menikahi ibunya. Ya, tetapi untuk berbuat baik kepada anak yatim tidak harus menikahi ibunya, bisa dengan hanya berbuat baik kepada ya anak yatim tersebut. Ya, karena Islam mengajarkan kepada kita menjadi seorang muslim itu harus senantiasa berbuat baik kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Seperti Nabi pernah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling baik, ya khairun nas. Jadi orang yang paling baik adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling memberikan manfaat ya kepada orang lain. Nah kebetulan dia berada di sekitarnya, apakah itu kerabatnya, apakah orang itu yang memang dia kenal, ya walaupun bukan kerabatnya, ya lalu dia berikan manfaat, ya dengan merawat, ya dengan melindungi, dan juga menjamin kehidupan anak yatim. Maka ini adalah orang yang dikatakan orang yang paling baik. Maka adalah kita senantiasa memberikan manfaat kepada orang-orang lain, khususnya orang-orang yang memang sangat membutuhkan kita. Ya, janganlah kita ini tidak peduli ya kepada ya orang lain, apalagi orang-orang tersebut sangat membutuhkan perhatian kita. Maka juga di dalam ayat banyak sekali dalil-dalilnya, ya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, man amila sholihan fali nafsihi. Jadi barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang soleh, fali nafsihi, maka itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi ketika dia mengerjakan amal soleh berupa memberikan perlindungan kepada seorang anak yatim, bukan anak yatim itu yang mendapatkan kebaikan, tapi orang yang merawat anak yatim itu yang memperoleh kebaikan. Karena dikatakan man amila sholihan fali nafsihi. Jadi siapapun orang yang mengerjakan amal soleh, maka kebaikan adalah untuk dirinya sendiri.
Ya, jadi bukan orang yang ditolong, orang yang dibantu, atau anak yatim yang dirawat, atau yang dijamin kehidupan itu yang mendapatkan kebaikan. Mungkin anak yatim itu hanya mendapatkan kebaikan dunia saja. Hidupnya lebih terjamin. Ada orang yang mengasihinya, ada orang yang lebih memperhatikannya. Tapi kebaikan yang hakiki itu nanti di hari kiamat adalah orang yang menjamin anak yatim. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian telah berbuat baik, yaitu kepada diri kalian sendiri. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang, apakah kepada anak orang-orang miskin, orang-orang fakir, yaitu janda-janda fakir miskin, atau juga anak-anak yatim, sebetulnya kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka jangan sungkan, janganlah kita ini malas ya untuk tidak berbuat baik. Biasakan berbuat baik, karena kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan nanti di hari kiamat. Jadi antaranya adalah dengan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, karena Allah juga mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan dari perbuatan baik kecuali kebaikan juga. Ya, jadi kalau kita biasa berbuat baik di dunia ini, jadi antaranya kepada anak-anak yatim, maka nanti di hari kiamat kita juga akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu berupa ridho dan juga surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di antara balasan, ganjaran atau keutamaan kita berbuat baik kepada anak yatim itu adalah kita akan mendapatkan yaitu surga. Ya, karena berbuat baik pada anak yatim juga merupakan penyebab masuk ke dalam surga. Kemudian juga yang harus kita pahami bahwa di dalam hadis yang tadi kita baca, ya terdapat bentuk isyarat ya dari Nabi SAW bahwa derajat Nabi dan derajat orang yang menjamin kehidupan anak yatim yaitu terpaut ya beberapa derajat, jadi terpaut dekat sekali ya, yaitu antara jari tengah dan jari telunjuk. Dekat sekali. Jadi kalau kita ingin selama ini berada di dekat Rasulullah, ya, maka berbuat baiklah kepada anak yatim. Sisihkan waktu kita untuk mendidik mereka, untuk menyayangi mereka. Sisihkan harta kita untuk membantu kehidupan mereka sampai mereka mapan. Ya, maka kalau kita ini terbiasa begitu, apakah dengan seorang anak yatim atau dua orang anak yatim atau banyak anak yatim, tergantung dari kemampuan kita. Yang penting continue sampai kita wafat, sampai kita meninggal begitu kepada anak yatim. Maka nanti dengan sebab keimanan kita, ya amal-amal soleh kita, dan juga karena kita gemar atau suka berbuat baik kepada anak yatim, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga dan bahkan akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah seorang ulama besar yaitu Ibnu Battal rahimahullah, ia pernah mengisyaratkan di dalam ya ucapannya, jadi siapapun orang yang mendengarkan hadis ini, kata beliau, hukum alaman sami'a hadal hadis, jadi ya bagi orang yang mendengarkan hadis ini, maka dia seharusnya ayya'mala bihi, hendaklah dia mengamalkan hadis ini. Untuk apa? Liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dia itu menjadi rafiq, yaitu tetangga dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, di dalam surga. Wala manzilata fil akhirah afdalu min dzalik, karena tidak ada posisi, tidak ada kedudukan di akhirat nanti yang lebih utama di dalam hal tersebut. Jadi tidak ada nanti di hari kiamat ya manzilah, posisi, kedudukan yang lebih utama daripada dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carilah ya posisi yang ini, carilah manzilah ini. Nah, dapat kita lakukan kalau kita hidup di dunia ini dengan cara berbuat baik kepada anak-anak yatim, ya. Dan juga balasan bagi orang yang menjamin merawat anak yatim ya adalah sangat besar, ya sangat besar sekali. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, hendaklah berambisi, hendaklah kita ini memiliki keinginan kuat ya untuk memperoleh balasan tersebut.
ya supaya ya kita nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat kita nanti. Ya janganlah kita bermalas-malasan ya dalam mengerjakan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat. Jangan kita ini mengabaikan hal-hal tersebut ya, karena banyak di antara kita kaum muslimin ada orang-orang di sekitarnya, bahkan kerabatnya ya yang sudah wafat atau sudah meninggal, lalu kita abaikan anak-anaknya, kita tidak bantu rawat, tidak kita bantu jaga, kita tidak peduli dengan kesusahan sebahagian kerabat kita ya, atau tetangga kita, atau mungkin teman kita yang ya sudah meninggal, lalu kita tidak peduli kepada ya anak-anaknya, seakan-akan sudah selesai hubungan kita dengan sahabat kita, sudah selesai hubungan kita dengan kerabat kita, dan seterusnya. Maka jangan sia-siakan hal-hal yang dapat membawa kita kepada kebaikan. Bahkan di antara faedah dari berbuat baik kepada anak yatim, selain daripada kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga dan akan dekat tempat kita dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan dalam kisah yang lain tentang keutamaan dari berbuat baik kepada anak yatim. Ya, bukan hanya sekedar memberikan nafkah, yaitu menyekolahkan, memberikan makan, ya, tetapi kita melimpahkan, meluapkan rasa kasih sayang kita juga kepada anak yatim. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bahwasanya kata Abu Hurairah, ada seseorang pernah mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang kekerasan hatinya atau hatinya yang keras. Yaitu dia orang yang kalau dinasehatin sulit menerima, berkali-kali penjelasan-penjelasan atau nasihat-nasihat yang disampaikan tidak berpengaruh sama sekali. Dia juga punya sikap yang tidak peduli dengan kesusahan orang. Nah, orang ini bagus, dia merasakan hatinya keras, lalu dia minta saran kepada Rasulullah dan mengadukan tentang hal tersebut. Lalu kemudian beliau bersabda, menasihati, in aradta talyina qalbika fa'atim al-miskin wamsah ra'sal yatim. Jadi kata beliau, in aradta, jika engkau ingin talyin, yaitu melunakkan, melembutkan qalbika, hatimu, jika engkau ingin hatimu lembut, jika engkau ingin melunakkan, melembutkan hatimu, pertama adalah fa'atim al-miskin, berikan makan kepada orang miskin. Sisihkan sebagian hartamu, sisihkan sebagian makananmu, berikan kepada orang-orang miskin, apakah kerabatmu atau tetanggamu atau sahabatmu. Yang kedua yaitu wamsah, usaplah, yaitu ra'sal yatim, yaitu kepala anak yatim, untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada anak tersebut, biar anak tersebut merasa memiliki ayah, merasa ada yang menyayanginya, ada yang memperhatikannya. Ya, maka kalau itu kita lakukan, memberikan makan kepada orang miskin, ya, kemudian juga menyayangi anak yatim dengan mengusap dan memeluk anak yatim tersebut, insya Allah hati kita akan menjadi lembut. Begitu juga dalam riwayat yang lain, yaitu dari Muhammad bin Wasi' al-Azdi, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu an pernah menulis surat kepada Salman al-Farisi radhiyallahu an. Kata Abu Darda kepada Salman, wahai saudaraku, mendekatlah kepada anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah ia makan dari makanan yang biasa kamu makan. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seseorang mengadu kepada beliau akan kekerasan hatinya. Nah, ini nasihat seorang sahabat Abu Darda kepada sahabat yang lain, yaitu Salman al-Farisi, dia agar mendekat kepada anak yatim, mengusap kepala, kemudian memberikan makan. Ya, karena ini pernah diucapkan oleh Rasulullah ketika ada orang datang mengadukan kepada Rasulullah tentang kerasnya hatinya. Apa kata beliau? Yaitu adnil yatim, mendekatlah kamu kepada anak yatim. Ya, jangan jaga jarak dengan anak yatim, jangan gengsian, jangan jaim kepada anak yatim. Jadi kepada anak yatim, ya, hampiri, dekat kepada dia. Kemudian wamsah ra'sah, usap kepalanya. Peluk anak yatim dan kemudian usap kepalanya. Kemudian wa'atimhu min tu'amik, kemudian berikan makan kepada anak yatim
dari makananmu yang biasa kamu makan. Niscaya yalin qalbuka, akan lembut hatimu, wa taqdaru ala hajatika, dan akan terpenuhi, tercukupi, yaitu segala keperluan. Nah, itu diantara keutamaan. Ya, jadi bukan hanya sekedar nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surga dan dekat dengan Rasulullah, nanti itu balasan di akhirat insya Allah. Tapi di dunia, kalau kita ingin lembut hati kita, tidak kasar, tidak suka mencaci, tidak suka mencela, ya, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang ada dalam hati kita, sederhana aja. Dekati anak yatim, peluk dia, kita usap kepalanya, ya, dengan penuh kasih sayang, dengan bentuk perhatian kepada ayah anak tersebut. Kemudian berikan makan, ya, dari makan yang kita bisa makan, yang biasa kita makan. Nah, insya Allah dengan itu nanti akan lembut hati kita, dan segala macam keperluan kita nanti akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu diantara keutamaannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan juga sebetulnya kita juga berpikir seperti ini. Jadi kita ini berbuat demikian kepada anak-anak yatim. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita dalam kondisi kita meninggal, sudah meninggal wafat, sedangkan kita meninggalkan anak-anak kita yang masih kecil. Coba andai kata tidak ada orang yang memperhatikan anak-anak kita, mungkin kalau kita akan bersedih. Makanya kita tidak mau meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan susah. Makanya kita berusaha menyayangi anak-anak kita, memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kita tidak ingin anak-anak kita nanti ketika kita tinggalkan dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan hidup miskin, yang meminta-minta dan susah misalnya. Nah, jadi kita bayangkan kalau itu menimpa anak-anak kita, menimpa keluarga kita. Nah, kebetulan kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan rezeki yang lapang. Maka ketika kita melihat ada sahabat kita yang sudah tidak ada, kerabat kita yang sudah meninggal, tetangga kita ya juga sudah dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, dan mereka itu meninggalkan anak-anak yang masih kecil, anak-anak yatim, maka luangkan waktu kita yaitu untuk memperhatikan mereka. Ya, luangkan harta kita untuk membantu kehidupan mereka. Insya Allah di dalamnya akan banyak terdapat keberkahan-keberkahan, akan terdapat banyak kebaikan-kebaikan. Maka hendaklah kita membiasakan diri untuk meluangkan waktu kita, ya, memperhatikan mereka, yaitu dengan mengasihi, menyayangi mereka, kemudian juga ya memberikan sebahagian apa yang kita miliki untuk ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, yaitu anak-anak yatim. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pahami ini, ya apa yang kita sudah baca tadi dari hadis-hadis tersebut, lalu kita amalkan, ya, dan dapat memberikan faedah kepada mereka di dunia ini, yaitu dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, diperhatikan kehidupan mereka. Dan yang penting lagi adalah bermanfaat untuk kita, yaitu kelak nanti di hari kiamat, ya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dan bahkan dekat tempat kita dengan ya Nabi kita Muhammad SAW, dan juga memberikan faedah kepada kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu Allah akan lembutkan hati kita dan Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Sekali lagi mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya, khususnya ya saya dan keluarga besar saya, jamaah pengajian dan seluruh daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan dengan hadis ini kita lebih memperhatikan orang-orang yang berada di dekat kita, ya apakah kerabat kita, sahabat kita, atau tetangga kita, ya, untuk memperhatikan kebutuhan mereka, terutama anak-anak yatim yang memang mereka membutuhkan perhatian, perlindungan, jaminan kehidupan ya dari kita yang mampu. Baik, itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada kajian-kajian yang lain insya Allah, dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم